Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran IPS kelas 9 semester ganjil bersama saya, Ibu Hasmi. Melalui video pembelajaran kali ini, Ibu harap kalian tetap aktif belajar dan tetap bersemangat. Anak-anak, pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan keadaan alam negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Kondisi alam negara-negara di dunia. Setiap negara di dunia memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan negara-negara lainnya, baik keadaan alamnya maupun keadaan penduduknya. Keadaan alam yang dimaksud adalah lokasi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora, dan fauna. Negara pertama, Jepang. Apa yang kalian ketahui tentang negara Jepang? Secara astronomis, Jepang berada pada 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Kita akan bahas satu persatu mengenai lokasi. Jepang adalah salah satu negara industri yang produknya merambah ke berbagai negara di dunia. Jepang terletak di benua Asia. Letak geografisnya di sebelah barat berbatasan dengan Korea Utara, Korea Selatan, Rusia. Di sebelah utara dengan Laut Okhotsk. Sebelah timur dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah selatan dengan Laut Cina dan Laut Filipina. Iklim. Karena bentuk wilayah Jepang membujur dari utara ke selatan, kondisi alam Jepang bervariasi sesuai dengan lintangnya. Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Pada musim dingin, suhu udara di Jepang berkisar minus 7 derajat Celcius sampai 7 derajat Celcius. Dan pada musim panas, suhu berkisar 21 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Bentuk muka bumi. Jepang memiliki wilayah daratan yang kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar sekitar 70-80% wilayahnya terdiri atas pegunungan. Wilayah daratan terletak di sepanjang pantai. Daratan terbesar dapat dijumpai di Tokyo, Osaka, Kyoto, Nagoya, Honshu. Dan daratan yang relatif kecil luasnya yaitu Hokkaido yang menjadi pusat aktivitas penduduk. Geologi. Jepang terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire yang terdiri atas banyak gunung api. Setidaknya terdapat 192 gunung api tersebar di negara ini. Salah satu di antaranya merupakan yang tertinggi di Jepang yaitu Gunung Fuji, 3.776 meter. Karena banyaknya gunung api, maka sekitar 25% wilayah negara ini tertutup lapisan vulkanik. Flora dan fauna. 67% wilayah Jepang masih merupakan hutan. Beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijumpai di antaranya adalah pohon ek, bambu, maple, birch, dan poplar. Hewan di Jepang telah banyak berkurang. Dulu di negara ini dapat ditemukan babi hutan,
monyet, serigala, dan rusa. Namun, kini jumlahnya terus berkurang. Kondisi penduduk. Jepang memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa pada tahun 2015. Walaupun jumlah penduduknya besar, tetapi ada kecenderungan terus mengalami penurunan. Angka kelahiran di Jepang relatif rendah, sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk Jepang minus 0,1%, berarti setiap tahun terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 0,1%. Kondisi alam negara-negara di dunia. Negara kedua adalah Amerika Serikat. Lokasi Amerika Serikat terletak pada 24 derajat 33 lintang utara sampai 70 derajat 23 lintang utara dan 172 derajat 27 sampai 66 derajat 51 bujur barat. Negara ini berbatasan dengan Kanada di sebelah utara, Samudra Pasifik di sebelah barat, Samudra Atlantik di sebelah timur, serta Meksiko, Teluk Meksiko, dan Kuba di sebelah selatan. Iklim. Wilayah Amerika Serikat sangat luas dan memiliki beberapa jenis iklim. Iklim yang ada di negara tersebut terdiri atas iklim kontinental, iklim sedang, iklim mediteran, iklim subtropik, dan iklim dingin atau kutub Alaska. Suhu udara pada musim dingin dapat mencapai minus 30 derajat Celcius. Dan suhu pada musim panas dapat mencapai 27 derajat Celcius. Bentuk muka bumi. Perhatikanlah peta Amerika Serikat. Tampak secara fisik wilayah Amerika Serikat terdiri atas dua rangkaian pegunungan besar, yaitu Pegunungan Rocky di bagian barat dan Pegunungan Appalachia di bagian timur. Geologi. Amerika Serikat merupakan negara yang kaya akan sumber daya geologi. Beberapa kekayaan alam tersebut adalah batu bara, minyak bumi, tambang, fosfat, timah, dan besi. Flora dan fauna. Pada saat bangsa Eropa datang ke Amerika Serikat, bagian timur negara tersebut masih berupa hutan lebat. Jenis fauna yang hidup di Amerika Serikat antara lain bison, antelop, dan beruang di kawasan Midwest, domba dan rusa di kawasan pegunungan, puma di pesisir Pasifik, armadillo, selot, dan jaguar di kawasan barat daya, opossum, aligator, buaya kardinal di kawasan selatan, dan karibu, beruang, kutub, anjing laut, serta paus di kawasan Alaska. Keadaan penduduk. Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India, yaitu mencapai 321,2 juta jiwa pada tahun 2015. Penduduk aslinya adalah suku Indian. Inggris. Lokasi. Inggris terletak pada 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Posisinya berada di benua Eropa yang secara geografis berbatasan di utara dengan Samudra Atlantik, di sebelah barat dengan Irlandia dan Samudra Atlantik, di sebelah timur dengan Laut Utara, dan di sebelah selatan dengan Selat English Channel. Iklim. Karena posisi lintangnya, Inggris memiliki iklim sedang. Suhu udara tertinggi yang pernah tercatat mencapai 38,50 derajat Celcius pada musim panas dan minus 26,10 derajat Celcius pada musim dingin. Pada musim panas antara 12 derajat sampai 16 derajat Celcius.
pantai barat bagian utara Inggris lebih hangat dibanding dengan wilayah lainnya. Bentuk muka bumi. Wilayah Inggris terbagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah yang bergunung-gunung di bagian utara dan di dataran rendah yang bergelombang di timur dan di selatan. Geologi. Inggris memiliki sumber daya geologi yang beragam, termasuk batu bara yang sangat mendukung revolusi industri di Inggris. Selain itu, Inggris juga memiliki sumber daya minyak bumi dan gas yang memasok kebutuhan energinya selama abad ke-20. Flora dan fauna. Kegiatan pertanian dan industri di Inggris telah mengurangi luas area hutan alaminya. Akibatnya, sebagian flora dan fauna di Inggris telah berkurang populasinya dan bahkan beberapa di antaranya punah. Kondisi penduduk. Pada tahun 2015, penduduk Inggris mencapai 65,1 juta jiwa. Pada tahun 2015, angka pertumbuhan penduduknya hanya 0,4% atau tergolong rendah. Sebagian besar tinggal di daerah perkotaan yang mencapai angka 80% dari jumlah penduduknya. Australia. Lokasi. Lokasi Australia dapat kalian lihat pada pembahasan tentang benua Australia. Iklim. Iklim di Australia bervariasi karena wilayahnya yang sangat luas. Australia berada pada 3 wilayah lintang, yaitu wilayah lintang tropis, subtropis, dan sedang. Wilayah Australia yang masuk lintang tropis berada pada 11 derajat lintang selatan, 23,5 derajat lintang selatan. Lintang subtropis pada 23,5 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan, dan wilayah lintang sedang pada 35 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan. Bentuk muka bumi. Setidaknya terdapat 4 bentuk muka bumi di Australia, yaitu dataran pantai, dataran tinggi timur, dataran rendah tengah, dan plato. Dataran pantai terdapat di bagian timur Australia yang memanjang dari Queensland sampai Victoria. Kondisi geologi. Australia memiliki sejumlah potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas, bauksit, batu bara, biji besi, intan, aluminium, tembaga, emas, mangan, litium, biji mangan, fosfat, nikel, palladium, vanadium, tin, perak, dan uranium. Flora dan fauna. Posisi geografis Australia yang terisolasi membuat negara ini memiliki keunikan flora dan faunanya. Sekitar 80% dari tanaman bunga, mamalia, reptil, dan katak adalah khas Australia. Kondisi penduduk. Jumlah penduduk Australia mencapai 23,9 juta pada tahun 2015 dengan angka pertumbuhan mencapai 1,15%. Jumlah penduduk Australia tersebut relatif kecil jika dibandingkan luas Australia yang sangat besar. Mesir. Lokasi. Mesir terletak pada 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur dan 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara. Secara geografis, Mesir terletak di Afrika Utara dengan posisi sebagian negaranya menghadap Laut Mediterania dan Laut Merah. Negara ini berbatasan di utara dengan Laut Mediterania, di sebelah barat dengan Libya, di sebelah selatan berbatasan dengan Sudan, dan di sebelah timur dengan Laut Merah. Luas wilayah mencapai 1.500.000 km persegi.
Iklim. Mesir memiliki iklim subtropis dan gurun. Hanya ada 2 musim utama di Mesir, yaitu musim panas yang sangat panas atau hot summer dan musim dingin yang ringan, mild winter. Bentuk muka bumi. Sebagian besar wilayah Mesir merupakan gumuk pasir atau sand dunes yang terletak pada wilayah yang rendah antara gurun bagian barat dan gurun Libya. Bentuk muka bumi utama yang dapat dijumpai di wilayah Mesir yaitu Semenanjung Sinai, Gurun Arabia, Gurun Libya, lembah Sungai Nil. Geologi. Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas, biji besi, fosfat, mangan, lempung, gipsum, talk, asbes, timah, emas, dan zinc. Gurun pasir menyediakan pasokan garam yang berlimpah. Flora dan fauna. Mesir tidak memiliki hutan. Flora yang umumnya tumbuh di Mesir merupakan pohon daerah kering tropis dan subtropis, seperti pohon lontar, papirus, palma, kayu putih, eukaliptus, akasia, dan semacam pohon cemara atau cypress. Fauna yang umumnya dijumpai adalah domba, unta, dan keledai. Penduduk. Jumlah penduduk Mesir mencapai 89,1 juta jiwa pada tahun 2015. Sekitar 43% penduduknya tinggal di daerah perkotaan dan sekitar 2/3 dari penduduk tinggal di daerah delta dan lembah sungai yang subur. Nah anak-anak, demikianlah penjelasan tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Semoga bermanfaat dan dapat memudahkan kalian untuk memahaminya. Terima kasih karena sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.